Azab tidak selalu datang sebagai petir atau gempa bumi. Kadang, azab datang diam-diam, menyelinap ke dalam rumah, dan mengubah segalanya tanpa suara sedikit pun. Mari kita sebut mereka keluarga Pak Wirio. Di mata para tetangga, mereka adalah keluarga biasa. Rumahnya sederhana, hidupnya terasa cukup, tidak ada kekurangan, namun juga tidak berlebihan. Mereka tampak seperti potret keluarga yang harmonis. Namun, ada satu hal yang perlahan mulai menghilang dari rumah itu, sesuatu yang tak kasat mata, tapi sangat terasa bagi penghuninya. Ketenangan, perlahan tapi pasti, perubahan mulai terjadi. Semuanya berawal dari hal yang dianggap sepele oleh Pak Wirio. Ia mulai terbiasa berbohong dalam urusan pekerjaannya, bohong kecil di sana, manipulasi data di sini. Setiap kali melakukannya, ia selalu membisikkan kalimat pembenaran pada dirinya sendiri. Ini demi keluarga, hanya sedikit saja, tidak akan menyakiti siapa-siapa. Bu Rini, istrinya, sebenarnya tahu bahwa apa yang dilakukan suaminya itu salah. Hati kecilnya menjerit, tapi bibirnya terkunci rapat. Ia memilih untuk diam. Baginya, diam terasa jauh lebih aman daripada berkata jujur, tapi berisiko kehilangan semua kenyamanan yang telah mereka bangun. Sejak saat itu, suara doa di rumah mereka mulai jarang terdengar. Salat jamaah yang dulu rutin, kini hanya menjadi kenangan. Rumah itu mulai terasa hampa. Azab pertama datang bukan dalam bentuk kemiskinan atau penyakit fisik. Azab itu menyerang hati Pak Wirio. Ia menjadi pribadi yang mudah sekali marah. Masalah-masalah kecil yang dulu bisa diselesaikan dengan senyuman, kini terasa begitu besar dan memicu ledakan emosi. Nada suaranya sering meninggi, bahkan untuk hal-hal sepele. Kesabarannya seolah menguap entah kemana. Setiap malam, saat ia berbaring untuk tidur, dadanya terasa begitu sesak, seolah ada beban berat yang menindihnya. Ia pergi ke dokter, melakukan berbagai pemeriksaan. Hasilnya selalu sama, tubuhnya sehat, tidak ada masalah medis. Tapi hatinya tidak sehat, karena hati yang sudah terbiasa dengan kebohongan, perlahan akan kehilangan sumber ketenangannya. Ia hidup dalam kecemasan yang ia ciptakan sendiri. Lalu, datanglah azab kedua, yang menyasar kedamaian rumah itu sendiri. Bu Rini, yang memilih diam, ternyata tidak benar-benar damai dengan pilihannya. Ia seringkali menangis sendirian tanpa sebab yang jelas. Saat malam tiba, tidurnya selalu gelisah, dipenuhi mimpi-mimpi buruk. Rumah yang sama, yang telah ia tinggali bertahun-tahun, kini terasa begitu asing dan dingin. Setiap sudutnya seolah menyimpan kesedihan. Ketika ia mencoba untuk mengangkat tangan dan berdoa, memohon pertolongan, lidahnya terasa begitu berat dan kaku. Bukan karena ia lupa caranya berdoa, tetapi karena hatinya dipenuhi oleh rasa penyesalan yang terus-menerus ia pendam. Rasa bersalah karena membiarkan kebatilan masuk dan meracuni keluarganya. Azab ketiga adalah yang paling menyakitkan bagi orang tua manapun. Ia datang melalui anak-anak mereka, anak sulung mereka, yang beranjak remaja, mulai sering terlibat masalah di sekolah dan pergaulannya. Bukan karena ia kurang nasihat dari orang tuanya, Pak Wirio dan Bu Rini sering menasihatinya, tapi nasihat itu terdengar kosong. Bagaimana ia bisa percaya pada kejujuran jika ia terlalu sering melihat kebohongan dianggap sebagai hal yang wajar di dalam rumahnya sendiri? Sementara itu, anak bungsu mereka tumbuh menjadi seorang anak yang sangat pendiam dan penyendiri. Sejak kecil, ia belajar satu pelajaran pahit di rumah itu, suara keras dan teriakan tidak akan pernah didengar, dan diam terasa jauh lebih aman. Ia menyimpan semua perasaannya, takut untuk bicara, takut untuk salah. Sampai akhirnya, tibalah sebuah malam yang menjadi titik balik. Malam itu, hujan turun dengan sangat deras, diiringi angin kencang. Tiba-tiba, listrik di seluruh area padam. Rumah menjadi gelap gulita dan sunyi senyap. Hanya suara gemur hujan di luar yang terdengar. Mereka sekeluarga duduk bersama di ruang tengah, diterangi sebatang lilin. Tanpa televisi, tanpa ponsel, tanpa ada suara lain yang bisa menjadi pengalih perhatian. Dalam keheningan yang pekat itu, pertahanan Bu Rini akhirnya runtuh. Ia mulai menangis terseduh-seduh. Dengan suara bergetar, ia berkata, rumah kita tidak dihancurkan oleh orang luar. Rumah kita hancur oleh dosa-dosa yang selama ini kita anggap kecil. Kata-kata itu menusuk langsung ke jantung Pak Wirio. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak membela diri, ia tidak mencari alasan, ia hanya diam, merasakan kebenaran pahit dari ucapan istrinya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa azab tidak selalu berupa musibah besar yang datang tiba-tiba. Kadang, ia datang dalam bentuk yang lebih halus,
seperti hati yang tak lagi pernah merasa tenang, seperti rumah yang kehilangan berkah dan kehangatannya, atau anak-anak yang tumbuh tanpa arah yang jelas. Dan mungkin asap yang paling berbahaya adalah asap yang datang begitu perlahan, sedikit demi sedikit, sampai kita terbiasa dan mengira semua itu adalah hal yang biasa. Kita beradaptasi dengan kegelisahan, kita berdamai dengan kehampaan, tanpa sadar kita sedang menjauh dari sumber kebahagiaan sejati. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua, sebelum penyesalan datang terlambat. Mari jaga hati, jaga keluarga, dan jaga rumah kita dari hal-hal yang bisa merenggut keberkahannya. Terima kasih sudah menyimak.